tarik ke depan gawang kepada penjaga gawang tadi, maksudnya Pujari tadi mencoba di sana cepat kali kap dari belasan Haikal, masih Haikal di sana saya lihat berusaha memberikan, masih Haikal sendiri di sana, lebih ada baik di sana mencoba agak angkat ke depan lagi berusaha dipotong saja oleh pemain nomor 16 tadi, maksudnya tadi kita ada Fakri tadi, lagi-lagi serangan mencoba anak-anak yaitu kesebelasan Rencong mencoba angkat bulu gawang, dipotong saja oleh pemain 23 tadi, mencoba di sana ada Iqbal bawah tadi mencoba tarik ke belakang lagi, mencoba kepada pemain bawah lagi disama kepada itu Atmi tadi, lagi-lagi terlihat masih perubahan bola, dicuri lagi serangan mencoba pemain-pemain, lagi-lagi terlihat masih Reda Pandi mantan itu saja pada aja mencoba lagi serangan tarik ke belakang, terlihat pemain-pemain kebasan Rimba tadi mencoba menyusun sana, cepat kali Saprijani di sana dicuri saja Emrito, pemain-pemain dari kebasan Rencong Putra tadi, lagi-lagi masih Rencong Putra berubah pola taktik permainan, mencoba membangun skill apakah berhasil terjadi segini depan gawang, angkat mulu gawang, terlalu jauh tadi. Saudara-saudara, cukup manis tadi, sentekan yang cukup keras atau melakukan bola tadi, lombar tadi dilakukan oleh pemain Rencong Putra atau pemain 14 tadi yang mencoba menyungsung bola tadi, apabila dikata bola agak jauh dengan gawang yang dikawal oleh Nasri tadi, kedudukan masih 1-0, ketinggalan bagi kesebelasan itu Rimba tadi mencoba. Kita lihat sama-sama dan berada di sana, buang saja, cukup manis tadi, lagi kita lihat Reda Pandi pemain mantan saja pada pelapis itu juga pernah buka PLN, lagi-lagi dari ke depan mencari ke depan lagi di sana, cepat kali kita lihat kerjasama dengan Zulfakli tadi ataupun lagi-lagi lihat sentuhan bola-bola manis tadi, mencoba disapu saja, tidak ada di sana, dibiarkan saja oleh pemain nomor 12 tadi, bola keluar pertandingan oleh M. Akbar tadi, lagi-lagi sama-sama lihat M. Akbar tadi mencoba untuk bola tadi, lagi-lagi penyelamatan tadi cukup bagus. Reda Pandi tarik ke depan di sana, ada lagi sana ada itu masih tadi, lagi-lagi terlihat Fikri tadi dicuri saja oleh pemain-pemain dari kesebelasan tadi Rencong Putra. Masih Rencong Putra mencoba membangun sikli bundar, cepat kali belakang sana, Bukli sekali agak ke depan, kerjasama, terlalu jauh tadi, maksudnya terlalu lama tadi, tarik ke depan mungkin bisa lepas, kita saksi apakah berhasil, dikejar saja oleh pemain tadi sama-sama dengan Ricky Farhan, masih Ricky tadi mencoba, lagi-lagi terlihat untuk bola tadi yang begitu cemerlang, Reda Pandi, masih Reda Pandi pemain bantal pilihan Aceh dan juga pernah memperkuasa Persikli ketika bermain di Liga atau bisa utama ataupun Liga Sepertari pelanggaran. Rido mencoba apakah Rido, ya kapten belasan Haikal, masih Haikal mencoba melakukan tendangan, masih Haikal angkat ke depan, dikop saja oleh pembawah tadi, maksudnya tadi oleh Dilpak tadi, lagi-lagi sampaikan cukup manis, cukup bagus, tak dilakukan tadi. Kerja sama di sana, ada belum ke sana kan? Lagi-lagi apakah di sana, lagi-lagi angkat berkau pas. Sayang sekali kita lihat tidak ada pemain-pemain kebasan, yaitu Rencong di sana. Masih kita lempar ke dalam, dihadapi oleh Fahmi Andrea. Mencoba kepada kapten belasan Haikal, angkat mulu gawang, terlalu jauh tadi Haikal tadi, maksudnya tidak ada pemain-pemain kesebelasan Rencong saat dia di kotak lawan. Terjadi serangan balik cukup cepat, itu kerjasama, itu masih lewat kaki kerjasama pemain Kawakan tadi, cukup pengalaman.
Masuk Reza Panditani. Reza Panditani. Lagi-lagi pemain-pemain kesebelasan mampir bola di bawah. Salah pengertian. Reza lagi. Tarik cepat kali betul tadi mencoba menyusul di sana ada Berpatli. Lagi-lagi sama-sama kita lihat. Terjadi di perubahan permain. Haikal tarik ke belakang. Masih terlihat kurang cermat. Mencoba sama-sama kita lihat. Lagi-lagi serangan demi serangan. Masih di sana cepat kali Saprijani. Kerja sama dengan Saprijani di bawah lagi. Masuknya dengan itu Iqbal. Mencoba untuk belakang. Lagi-lagi cukup bagus tadi. Terlalu lama tadi. Tarik ke belakang. Masuknya tadi kepada pembawah tadi yang coba menyusun bola ke depan. Melakukan tendangan tadi. Penalti. Lagi-lagi masih sama kita lihat. Lagi-lagi terlihat masih pemain 16 tadi mencoba menyusun bola ke depan. Pemain-pemain dari Raja Putra melakukan sikap Haikal. Haikal tarik ke belakang lagi. Masih Haikal sama-sama terlihat mencoba bonus diputar. Kerjasama yang cukup manis tadi. Mencoba bonus ke depan. Pelanggaran. Wasit berikan pemain untuk Raja Putra. Denny dari keluar punggung 6 yang masuk Alfian nomor punggung 20. Kita lihat sama-sama. Tariknya Denny tadi, masuknya Alfian tadi. Apakah menambah daya gedor bagi kesebelasan Raja Putra? Paling tidak untuk menambahkan kedudukan pertandingan babak yang kedua ini. Bola tadi untuk pertandingan lemparan ke dalam untuk kesebelasan yaitu Rimba. Milaban Banda Aceh mencoba. Masih terlihat. Buka pelanggaran sama-sama terlihat. Kita saling bersama. Lagi-lagi kita bersama-sama terlihat. Masih terlihat. Kurang cermat tadi. Ricky Parhat tadi bola berada di depan sendiri sama-sama. Tidak berhasil mengolah bola tadi. Lagi-lagi terlihat. Lempar ke dalam. Bagi kesebelasan yaitu Rimba Milaban Banda Aceh mencoba melakukan lemparan ke dalam. Apakah dilakukan oleh Lupakri yang mencoba melakukan lempar tadi? Lagi-lagi cukup bagus buat tadi. Tarik ke depan. Terjadi presi di sana, dikejar saja pembawah tadi. Apakah berhasil? Cukup membahayakan. Untung saja Pujari tadi berhasil. Pujari tadi berhasil menghalau bola dengan kakinya tadi. Bola terjatuh keluar, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Yang pertama di babak yang kedua ini bagi kesebelasan yaitu Rimba Milaban. Bola dihadapi oleh Dulpakri, pemain nomor 14 yang mencoba melakukan tendangan. Dulpakri akan ke depan. Lagi-lagi disapu saja atau berdari. Lagi-lagi pemain bawah tadi mencoba dengan mudah dikasih penjaga gawang yaitu Pujari. Pujari tadi cukup bagus, tidak ada kawan di sana. Tinggal mengandalkan salah seorang pemain Ricky Parhat tadi. Masih kita lihat sama-sama. Dengan pemain bawah tadi sana ada Muajir, tembok yang cukup kokoh, mantan pemain dari yaitu Kasper pernah memperkuat kesebelasan Karla 7. Lagi-lagi sama-sama mencoba, lagi-lagi kita lihat mencoba kerjasama dengan tadi, kerjasama dengan pemain bawah tadi Reza Patli. Ke depan, cukup membahayakan. Untung saja ditempel juga tak lepas pemain kesebelasan Raja Putra bersama berikan. Terlalu malah memegang bola tadi. Ya, cepat kali pemain 20 dan menyungsung sana. Lagi-lagi kita lihat. Lagi-lagi sama-sama terlihat. Mencoba masuk ke depan. Lagi-lagi mencoba overlapping ke depan. Di sana cepat kali, apakah berhasil? Terjadi skrimming tadi, tapi dengan mudah dengan senggol kepala kepada penjaga gawang Pujari. Tidak ada pemain-pemain kesebelasan Raja Putra berada di areal ataukah ketukan gedor. Cepat benar-benar lepas. Dengan manis tadi kita saksikan sama-sama penjaga gawang
yaitu M. Nasri masuk berhasil menyambal tadi. Cepat kali. Kita sama-sama. Asmi tadi mencoba. Kerjasama cukup manis, cukup bagus masuk tadi. Maulana pilih tadi mau poin 24 yang mencoba melakukan goper bola tadi, dikejar saja keputusan ada cepat di pelanggaran lagi kita lihat di sektor pertahanan kesebasan yaitu Rencong tadi. Kedudukan 1-0 belum berubah di babak yang kedua ini. Sekarang hanya menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Rimba Milaban Kota Madia Banda Aceh. Kita lihat bersama Rimba Milaban Banda Aceh FC pada saat ini melakukan tendangan. Di sana ada Maulana yang mencoba melakukan tendangan. Jika pagar betis lakukan angkat mulut gawang. Oh, cukup manis tadi. Untung saja Haikal berhasil melakukan pengaman bola tadi. Kita saksikan bersama-sama di mana kesebelasan Rencong Putra dengan Selekul Mandul pada sore ini tidak berhasil paling tidak untuk menyamakan kedudukan yang telah ketinggalan 0-1 babak kedua ini. Sama-sama terlihat terjadi break sebelum tadi lagi angkat ke depan. Kurang cermat tadi, dibiarkan saja. Apakah bola tadi terperangkap offset? Kita belum jelas. Masih telah penjaga gawang Pujari mencoba lakukan tendangan. Masih Pujari tadi ya dikop saja oleh Ricky Parhan. Mencoba lagi-lagi terlihat. Masih terlihat Rito. Angkat ke depan tidak berhasil. Di sana ada Ricky Parhan lagi. Pemain jangkung pemain nomor 7 yang cukup panjang. Sama-sama lihat mencoba. Bola tadi sapu saja ke pertandingan. Lemparan ke dalam oleh Ricky Parhan, pemain jangkung nomor 7 tadi yang mencoba melakukan presi bola-bola pendek pada sore ini. Masih Ricky di sana mencoba angkat mulut gawang. Tidak ada kawan di sana, hanya mengandal satu striker. Wadi tadi ada bawah, manajer Wadi hanya mengandalkan satu orang pemain di bawah. Ada di atas sana lihat. Apa dikata akan mampukah bagi kesebelasan yaitu Rencong Putra untuk menyamakan kedudukan di pertandingan babak kedua ini. Dan juga kami informasikan kepada penonton kami yang hadir di lapangan PSKTS Kemang Tanjung, kami muliakan. Jangan Anda lewatkan pertandingan besok sore. Damura FC akan berhadapan langsung akan bentrok dengan kesebelasan Dragon FC di Pelegaran tanggal 22 September tahun 2022 di lapangan PSKTS Kemang Tanjung untuk jalan pertandingan sore. Kita saja bersama apa yang terjadi. Kita saksikan tendangan bebas. Apakah ya telat bola mati mencoba melakukan tendangan. Pemain-pemain dari kesebelasan Rencong Putra mencoba ya cukup bagus. Masih telah pemain Rimba Mila mencoba tadi mencoba salah benar itu buat tadi. Kita saksikan tidak di sana cepat kali masuk bola tadi mencoba membangun di sana ada Rito. Salah bola tadi itu tadi kapten belasan Haikal. Masih terlihat masuk sama mencoba kepada Haikal lagi terlihat cukup bagus umpan tadi. Kita saksikan lagi serangan pemain 14 tadi mencoba menyongsong ke depan lagi-lagi. Di sana ada pemain yaitu Anep. Kita saksikan lagi saudara-saudara, bagaimanakah yang terjadi pada hari ini? Hanya berhadapan dengan penjaga gawang. Kita lihat sama-sama Ricky Parhan tadi belum berhasil untuk menyamakan kedudukan. Dewi Pertuna belum memihak kepada kesebelasan Rencong Putra pada sore yang berbahagia ini. Saudara-saudara, kita saksikan bersama sekarang tendangan bebas untuk kesebelasan Rimba Mila. Lagi-lagi serangan dipotong saja, lempar ke dalam. Kita saksikan bola dilakukan oleh Yahya, pemain 45 yang mencoba melakukan lemparan ke dalam. Bola masuknya 12 tadi yang mencoba melakukan lemparan ke dalam. M. Akbar yang mencoba melakukan lemparan tadi. Lagi-lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan itu Rencong Putra. Rencong Putra mencoba kedudukan 1-0 ketinggalan. Terlalu mudah tadi masuk tadi. Lagi-lagi serangan
Tidak ada di sana. Masih kita lihat sama-sama. Ricky Farhan. Masih Ricky Farhan. Terlalu jauh bola tadi. Dengan pemain-pemain kesebelasan Rencong tadi. Apakah mampukah untuk menyamakan kedudukan? Ya. Bola berada di kaki pemain bawah. Mencoba lewat kaki Rita Pandi tadi. Menyongsong ke depan tadi. Apa berkata? Bola tadi telah meninggalkan arena pertandingan. Ya, di sini ada Ricky Farhan lagi kita lihat. Mencoba apa yang terjadi? Pelanggaran lagi kita lihat, memegang pelawan di sektor pertahanan sama-sama lihat, hanya menghasilkan tendangan bola mati ataupun tendangan bebas bagi kesebelasan Rimba Milaban FC Banda Aceh. Di babak kedua ini sama-sama terlihat siapakah yang mencoba tendangan. Apakah Gul Fakri yang mencoba melakukan tendangan, pemain nomor punggung 14 yang mencoba melakukan tendangan. Yang dilakukan melakukan shooting bola ke depan. Oh, offside saudara. Cukup jelas kita lihat bersama. Mencoba lewat kaki Rito, Rito. Masih kerja sama dengan Rito tadi mencoba melakukan pressing tempat kali bersama-sama. Kita saksikan angkat. Terlalu lama pegang bola tadi. Tapi 18 tadi yang mencoba membangun sedikit bundar. Masih di sana ada Atep tadi. Atep mantan pemain Persija Jakarta yang sama-sama melakukan crossing. Terjadi selama itu kali tidak apakah berhasil dapat dikerja saja oleh pemain nomor 34 tadi. Sama-sama terlihat pemain dari kesebelasan yaitu Rimba tadi hanya menghasilkan apakah lempar ke dalam ataupun tendangan penjuru. Ya, tendangan penjuru bagi kesebelasan yaitu Rimba Milaban. Mencoba apa terjadi pelanggaran di areal kotak penalti lawan, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Rencong Putra. Ya, Rencong Putra melakukan tendangan. Apakah Atep penjaga gawang mencari melakukan tendangan? Tidak di sana. Kita lihat sama-sama terjatuhnya tadi pemain bawah, maksudnya M. Iqbal tadi. Lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi kesebelasan Rimba Milaban. Kita saksikan sama-sama bola berada di kuasai pemain 23 yang mencoba melakukan M. Iqbal tendangan. Iqbal tadi lagi-lagi buka pelanggaran masa tadi, bola dengan mudah kuasai pemain ke gawang Pujari. Masih Pujari angkat saja terlihat terjadi perebutan di sana. Masih perebutan di sana antara pemain Ricky Farhan dari pemain kesebelasan Rencong Putra. Terlalu jauh tadi. Kita sama bersama tarik ke belakang cepat kali menambah teman-teman dribble bola di sana ada yaitu Fahmi Andrea. Lagi-lagi selalu salah pengertian. Selalu pemain-pemain kesebelasan Rencong Putra dalam melakukan dribble bola selalu salah, maka dengan mudah dikuasai oleh pelawan. Rimba tadi masih Rimba tadi mencoba menyusup ke pelawan tadi cepat ke sana. Terjadi berikut di sana bukan pelanggaran lagi-lagi terlihat. Masih pemain-pemain dari kesebelasan yaitu Rimba Rencong Putra mencoba serangan. Tarik ke belakang. Terlalu lemah tadi. Selalu kandas ke lawan, dicuri lawan saja. Melakukan presi bola-bola pendek kerjasama skrimming di sana. Tarik ke belakang lagi. Masih di sana ada Gul Fakri. Tarik ke belakang Gul Fadli ataupun masuknya tadi Riza Fadli. Dicuri saja. Cepat kali tadi musuh 16 tadi. Mencoba di sana ada Muklisin, pelanggaran. Kita sama-sama terlihat. Ya, kita saksikan siapa melakukan tendangan. Ya, nomor 16 tadi mencoba melakukan tendangan bebas. Di sana ada Fahmi Andrea. Apakah Fahmi? Ya, Fahmi Andrea mencoba melakukan tendangan. Kedudukan 1-0 ketinggalan. Lagi-lagi sama-sama terlihat. Tidak di sana lagi terlihat. Dipotong saja. Tarik ke belakang lagi saja, terlalu jauh dengan pemain lawan. Mencoba disapu saja oleh pendukung Putra tadi. Dari pemain-pemain dari kesar Rencong Putra tadi. Selalu salah pengertian. Lagi-lagi Saprijani mantan pemain dari PSPS juga pernah memperkuat Persiraja Banda Aceh. Ya, bekerja sama dengan baik kali dan sama-sama dengan dua pemain yaitu Saprijani dan Riza Fandi. Riza Fandi juga sama-sama juga pernah berjuang di PSP Siglat, juga mantan pemain dari PLN Aceh. Sama-sama terlihat terjatuh tadi bola tadi, lemparan ke dalam untuk Rimba Milaban Banda Aceh. Dan saudara-saudara, kami informasikan juga kepada penonton kami yang telah hadir di lapangan PSKTS Kemang Tanjung untuk pertandingan besok sore. Jangan Anda lewatkan di mana kesebelasan Damura FC
dari Garut akan menghadapi Dragon FC. Mari sama-sama kita saksikan jalannya pertandingan, karena yaitu Damura FC akan diperkuat sederet pemain-pemain kaya pengalaman, pemain-pemain yang luarnya atau pemain-pemain dari luar aja akan diperkuat besok sore. Mampukah anak asuhan dari Bos pimpinan Damura untuk tampil di lapangan atau dapat memenangkan pertandingan? Mari sama-sama kita saksikan jalannya pertandingan untuk besok sore. Ya, kita sama-sama terlihat lagi-lagi kepala tengah, lagi serangan, cukup membiarkan lawan bergerak. Untung saja penjaga Pujari. Kita lihat sama-sama speed yang dilakukan oleh pemain-pemain kesebelasan, yaitu Rencong Putra pada sore ini terlalu kandas. Apa berarti kata pada sore ini? Mampukah untuk menyamakan kedudukan? Kita saksikan apakah terjadi pada sore ini. Lagi-lagi kita lihat lagi-lagi serangan, padahal peluang-peluang dimiliki cukup bagus. Apa boleh dikata Dewi Pertuna belum memihak kepada kesebelasan Rencong Putra PRI Mutiara pada sore ini. Saudara-saudara, kita saksikan bersama. Lagi-lagi terlihat, cukup bagus. Bola tadi belum keluar tapi tidak berhasil dipasi. Sekarang lemparan ke dalam untuk kesebelasan Rimban Mila Banda Aceh yang mencoba melakukan lemparan ke dalam. Terjadi di sana, terlanjang tadi. Ya, kita lihat sama-sama. Bola dikoreksi dengan Rida Pandi, pelanggaran. Kartu kuning lagi diberikan oleh wasit kepada pemain kesebelasan yaitu Rimbaban. Apakah diberikan kepada Reza Pandi tadi mendapat kartu kuning? Ya. Sama-sama Reza Pandi mendapat kartu kuning tadi dari wasit. Pada hari hujan kartu kuning diberikan oleh wasit yaitu Bapak Erlangga di pertandingan pada sore ini. Wasit bermain untuk belasan Rencong Putra. 7 tarik keluar, Ricky Farhan masuk Fikra nomor punggung 8. Ricky Farhan tarik keluar, masuknya Fikra nomor punggung 8. Itu belaga ya. Yang gol nah. Belum main ini. Tahir oleh berapa? Lagi-lagi serangan. Masih kita lihat pemain Rencong Putra agak ke depan. Lagi kita terjadi selipit tadi bapak tendangan. Sayang sekali. Kita saksikan sama-sama mencoba pemain-pemain kesebelasan terlalu jauh. Sayang sekali kita lihat peluang-peluang dimiliki oleh anak asuhan Sapuadi pada sore ini. Kita lihat terjatuh salah seorang pemain tadi di daerah area pertahanan karena terjadi apa benturan tadi. Ya, tim medis tolong masuk terus. So. Hana. Oke, beta mau. Ada tuh. Garam. Lagi-lagi sama-sama. Kita sama-sama. Lagi-lagi sama-sama ya. Kedudukan 1-0 ketinggalan kesebelasan Rencong Putra PRI Mutiara pada sore ini. Apakah mampukah untuk menyamakan kedudukan? Kedudukan 1-0 sekarang. Peluang selalu ada, tapi apa dikata Dewi Pertuna belum berpihak kepada kesebelasan Rencong Putra pada babak kedua ini. Ya, lagi-lagi serangan mencoba disapu saja, dibuang saja oleh pemain lawan tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan yaitu Rimba Milaban Banda Aceh pada sore ini. Kita saksikan bersama. Lagi-lagi sama-sama terlihat kedudukan 1-0 ketinggalan.
Apa yang terjadi sama terlihat lagi-lagi terlihat cukup bagus tadi. Terjadi screaming di sana, mencoba anak-anak kesebelasan yaitu Rejo Putra melakukan pressing balik cepat kali lepas cukup manis. Apa yang terjadi sama terlihat lagi-lagi kita sama-sama mencoba membangun sikli punter pada sore ini. Pemain-pemain kesebelasan Rejo Putra tarik belakang tadi apa bentur lagi-lagi terlihat tidak akan di sana, dibiarkan saja oleh pemain lawan. Kedudukan 1-0 ketinggalan, ya dibuang saja kesempatan, ya dibuang saja oleh Muhajir tadi. Apa terburu-buru tadi Rencong Putra pada sore ini sama-sama kita lihat. Siap, betul. Ya kita lihat sama-sama apa yang terjadi. Ya kita lihat sama-sama perebutan di sana cepat dikejar pemain Bandar tadi. Ya dari kesebelasan mencoba membangun di sana ada Maulana Fikri tadi. Masih Maulana di sana cepat kali masuk ke depan. Bola terjadi benturan di sana. Lagi-lagi terlihat terlalu mudah tadi. Kita saksikan Rejo Putra mencoba bangun serangan. Terlalu gol tadi. Tarik belakang kita lihat bersama. Selalu memperbola di bawah, kita memperlambat di bawah pemain kesebelasan Rejo Putra. Kita sama-sama berhasil, cukup bagus. Kerja semula di sana ada Muklisin tadi, Mama Rido lepas selalu salah tadi maksudnya Mama Rido dalam counter attack tadi. Padahal peluang dimiliki cukup bagus tadi karena menunggu pemain nomor berarti Dikra tadi maksudnya tadi Alfian tadi. Kedudukan masih imbang 1-0 ketinggalan. Ya, lagak ay. Wala benar, no? Saudara-saudara, pelanggaran kita lihat bersama-sama. Bertahan hanya 3 beberapa saat lagi babak kedua ini. Kedudukan masih 1-0 ketinggalan bagi kesebelasan Rimba, bagi kesebelasan itu Rejo Putra. Kita lihat sama-sama apakah dapatkah menyamakan kedudukan di saat target pertandingan babak kedua ini yang dipimpin langsung oleh wasit Bapak Errangga dan juga dibantu oleh Bapak Mahfrizal dan juga Bapak Ibu Harun pada sore ini juga sebagai pengadilan pertama sore ini. Terlalu jauh tadi kita saksikan Muhammad Ridho tadi yang melakukan suntikan bola tadi. Kedudukan 1-0 ketinggalan. Sama-sama kita lihat. Mangga bang. Yang penjaga gawang Nasri. Kayak bagi betul. Lagi sama Nasri tadi yang mencoba melakukan tendangan bebas motor gawang. Lagi serangan. Mencoba dihapus saja. Data penamatan, terlambat di bola dekat kali tadi. Cukup bagus. Dikejar sama mata dari mencoba bangun. Racing depan tadi terlalu lama tadi pegang bola. Mencoba menyusun. Terlalu aman, cukup bagus. Lagi-lagi. Sikit tadi. Lagi-lagi saudara-saudara. Lagi-lagi. Apa yang terjadi sama-sama hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi kesebelasan Rencong Putra. Kita lihat sama-sama apa berkata hari ini sama-sama bagaimana peluang manis yang dimiliki oleh kesebelasan Rencong Putra belum juga berhasil untuk menyamakan kedudukan. Kita saksikan apa yang terjadi. Ya, kita lihat sama-sama apa dipanggil tim medis ke belakang. Apa yang terjadi? Tolong ya. Medis. Kita sama-sama lagi-lagi sama-sama terlihat serangan demi serangan yang dimiliki oleh tim Rencong Putra, tapi yang berkata belum juga berhasil tidak untuk menyamakan kedudukan. Demi serangan dibangunkan saja dengan mudah dikasih penjaga gawang Nasri tadi. Kita lihat sama-sama.
Lagi-lagi sama-sama kita lihat Hanya masih peluang lagi dah. apa yang terjadi. Nasri mencoba melakukan tendangan gawang. Tinggal hanya berapa saat pertandingan babak kedua ini berakhir. Kedudukan masih unggul kesebelasan Rimba Milaban Banda Aceh di pertandingan pada babak yang kedua ini. Lagi-lagi salah pengertian dari Saprijani. Masih lagi bersama. Masih lihat Rido terlalu jadi. Lempar ke dalam. Masih lihat Haikal mencoba. Haikal. Nah tahu. Lagi-lagi Haikal tadi. Ya, Muhammad Rido mencoba. Cukup bagus. Kontrol itu tadi apakah berhasil? Sayang sekali terlihat tidak berhasil. Bola pada bola dengan mudah dikasih tadi, tapi boleh dikata sentekan bola tadi agak jauh ataupun agak melambung, agak tinggi jalur bola tadi. Maka bola tadi keluar pertandingan, lemparan ke dalam. Ya, Dul Fikri mencoba melakukan lemparan ke dalam untuk kesebelasan yaitu Rimba tadi. Ya, kita lihat sama-sama. Lah bersama kita lihat. Itu tak pala yang Mencoba. Pelanggaran lagi kita lihat. Mencoba menyusun. Siapa melakukan tendangan? Kita ada kesempatan. Kartu kuning lagi diberikan wasit karena apa yang terjadi memprotes wasit tadi. Kita sama-sama yoleh kartu kuning pada hujan kartu pada sore ini dari bibir wasit yaitu Bapak Erlangga. Apa terjadi lihat? Skrimming tadi. Ini karena buat kayak ini. Ini dalam ni. Lagi sama-sama lihat. Ya, lagi-lagi sama-sama lihat. Apa yang terjadi? Kita sama-sama. Apa dengan tangan tadi kita belum tahu dengan jelas. Lagi-lagi pemain-pemain kekuatan Amro gawang terlalu jauh tadi. Kita saksikan. Bola tadi yang begitu mentah tadi sekarang. Pujari mencoba lakukan tendangan. Pujari di saat terakhir babak kedua ini, pertandingan babak yang kedua ini sekarang dibuang saja oleh Muhajir keluar pertandingan. Tembok yang kokoh yang cukup berani untuk mengamankan kesebelasan yaitu Rimba tadi yang diserang habis-habisan oleh kesebelasan yaitu Rencong Putar tadi. Lagi-lagi terjadi tendangan penjuru. Kesempatan masih ada di saat jilid pertandingan pada sore berbagai ini bagi kesebelasan yaitu Rencong Putra pada sore ini. Ini dia habis. Sayang sekali kita lihat apa berkata tadi bola tadi belum berhasil untuk menyamakan kedudukan. Ipur kayak kira. Udah 15 kali peluang dimiliki, tapi apa berkata belum berhasil. Dewi Fortuna ya kepada kesebelasan Rencong Putra pada babak kedua ini. Ya, kita lihat sama-sama. Lagi-lagi serangan apa dipatahkan saja oleh pemain kesebelasan Rencong Putra. Masih lihat. Sayang sekali kita lihat. Wasit demi pertandingan Erlangga telah menutup bertanda berakhirlah pertandingan pada hari ini kesebelasan Rimba Milaban FC Banda Aceh yang berhadapan dengan Rencong Putra beraih Mutiara. Maka Rencong Putra beraih Mutiara angkat koper di turnamen sepak bola hari ulang tahun PSKTS ke-60 ini. Mudah-mudahan kegagalan hari ini tentu kemenangan hari esok. Perjuangan kamu sudah berhasil. Apa berkata Dewi Fortuna belum memihak pada kalian. Semoga kami di sini telah yang melaporkan jalannya pertandingan mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh penonton kami kedua kesebelasan yang telah hadir di lapangan PSKTS Kemang Tanjung pada hari ini sama-sama untuk menyaksikan pertandingan untuk hari esok. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam olahraga. Nah, mantan pemain PSAP Sigli ya, Jainal yang membuat kedua tim kesebelasan, harap ke meja penunjuk untuk mendengar naskah Jainal. Kedua tim kesebelasan. Halo kawan-kawan yang divisi 2, ini pemain kalian. Jainal, masih ingat kalian semua Jainal yang eksentrik mencetak gol dan mensalto di lapangan Jambi Muara Bungo. Okey. Igo ni. Aku kena ni kan.
Pele pula man. Yung ni agama. Talaga, di ba?